Mahasiswa perempuan untuk pertama kalinya. Pulang ke rumah dengan pacar untuk bertemu orang tua. Baru saja masuk ke pintu rumah, tiba-tiba, saudara laki-laki bodoh memeluknya. Mengejutkannya sehingga dia langsung berlindung di pelukan pacarnya. Ibu mertua yang mendengar suara segera datang untuk menjelaskan. Anak laki-laki tertua memiliki masalah di otaknya. Tolong berbuat baik padanya. Melihat gadis itu lelah setelah perjalanan, maka segera meminta anaknya untuk membawanya istirahat. Tunggu sampai kamu masuk ke dalam. Kamu akan menjadi anggota keluarga kami. Menambah keturunan. Kemudian dia menemukan ada suara dari kamar sebelah. Dengan rasa ingin tahu, dia membuka pintu kamar. Namun, seorang wanita dengan wajah penuh luka melarikan diri. Pacarnya yang datang menjelaskan, ini adalah kakak ipar yang menderita gangguan mental. Untuk memastikan keamanan gadis itu, maka dia sementara ditahan. Gadis itu tanpa banyak berpikir langsung mempercayai omong kosong pacarnya. Sampai hari pernikahannya, dia kembali menemukan kakak ipar berdiri di pintu. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Gadis itu tetap ramah melihat hal itu. Dia menariknya masuk ke dalam kamar, dan menceritakan tentang pernikahannya yang akan segera dilangsungkan. Dia memberitahu kakak iparnya. Namun sang kakak ipar terkejut mendengarnya. Dia sengaja menjatuhkan teh yang dibawa gadis itu. Dengan wajah panik, dia menggunakan bahasa isyarat, memberitahu gadis itu untuk segera pergi. Mereka semua bukanlah orang-orang baik. Namun gadis itu sama sekali tidak mengerti bahasa isyarat. Maka dia mengambil kertas dan pena dari tempat tidur, dan meminta kakak iparnya untuk menuliskannya. Untungnya, kakak ipar pernah belajar beberapa tahun. Mereka adalah Anran. Mendengar suara mertuanya, sang kakak ipar panik dan segera menyembunyikan kertas dan pena. Mertuanya memberitahu gadis itu bahwa pernikahannya akan segera dimulai. Setelah itu, dia langsung menarik gadis itu keluar dari kamar. Melihat mertuanya pergi jauh, sang kakak ipar melanjutkan menulis di kertas. Menyelesaikan tulisan yang belum selesai. Pernikahan gadis itu segera dimulai dengan meriah. Seluruh desa datang untuk memberikan dukungan. Gadis itu juga terlihat senang di wajahnya. Akhirnya dengan pacar yang telah berpacaran selama 8 tahun, mencapai hasil yang diinginkan. Tapi saat mereka saling berjabat tangan sebagai suami istri, gadis itu menyadari tangan yang disodorkan. Tangan itu sama sekali bukan tangan pacarnya. Menyadari kesalahan, dia segera mengangkat tudung merah. Namun dengan ketakutan, dia menemukan bahwa yang menikah dengannya ternyata adalah kakak pacarnya. Bagaimana bisa kamu, menantu perempuan? Di mana Mingyu? Di mana Mingyu? Kamu bingung? Orang yang ingin kamu nikahi, itu adalah Dafu dari keluarga kami. Bukan Bibi. Orang yang ingin saya nikahi adalah Mingyu. Bukan dia. Mingyu. Ibu mertua melihat menantu perempuan memanggil pacarnya dengan keras. Dia memperingatkannya untuk tidak sia-sia berusaha. Yang bijak sekarang akan segera menikah dengan putra sulungnya segera menikah. Wanita itu mengira ibu mertuanya salah. Tapi ternyata dia malah dipukul oleh ibu mertuanya. Dia memberikan tamparan besar dengan tangan terbalik. Dia memperingatkan wanita itu untuk diam. Segera menikah dengan putra sulungmu sendiri. Wanita yang dipukul masih agak bingung. Kamu memukulku. Saya tidak mengerti sampai sekarang. Aku ditipu oleh mereka sendiri. Ternyata saat baru masuk pintu, wajah ibu mertua penuh dengan kebaikan. Ternyata semuanya hanyalah ilusi. Melihat gadis ini, apa yang dia katakan, aku juga tidak akan setuju menikah dengan orang bodoh. Setelah berkata begitu, dia ingin langsung pergi mencari pacarnya sendiri. Tapi bagaimana ibu mertua bisa membiarkan dengan susah payah, menyia-nyiakan menantu perempuan ketiga yang didapat. Langsung memerintahkan warga desa untuk menangkapnya, dan memaksa menikah dengan orang bodoh. Setelah selesai, dia buru-buru membuang gadis itu ke dalam kamar, meminta orang bodoh untuk segera berhubungan intim dengan gadis itu. Cepatlah melahirkan anak laki-laki yang gemuk untuk keluarga. Pergi. Buka pintu. Biarkan aku keluar. Mingyu. Mingyu, tolong selamatkan aku. Mingyu, tolong selamatkan aku. Istri. Pergi dari sini. Tolong selamatkan saya. Mingyu. Buka pintu. Kalian. Tolong selamatkan nyawa saya. Istri. Jangan mendekat. Pergi dari sini. Kamu, jangan mendekat. Istri, pergi jauh-jauh, kamu. Istri, ibu bilang, sudah menikah, harus memberi saya anak laki-laki. Kakak ipar perempuan, jangan mendekat, jangan mendekat.
Mereka keluarga penipu. Bisa menghajar, berlari dengan cepat. Orang jahat ini, kakak ipar perempuan. Kakak ipar perempuan, mari kita lari cepat. Kamu pergi cepat saja. Tidak perlu peduli dengan saya. Sebuah run. Ingin kabur. Ke arah 5. Ke arah 3. Namun wanita yang baru saja kabur tidak belajar dari pengalaman. Lalu dia berbalik dan mencari bantuan dari Chunming yang duduk di pinggir jalan. Daikanyama, kakek, kapak besar, kapak besar. Apakah kamu punya ponsel? Ya, ponsel yang rapi. Pinjamkan aku untuk menelepon. Cepat, bantu saya melaporkan ke polisi. Pui, ibu besar, kamu percaya padaku. Aku benar-benar diculik. Paman, saya Nancy, mahasiswa baru lulus. Aku diculik oleh keluarga itu. Ayah dan ibuku masih menunggu di rumah. Aku mohon padamu, tolong laporkan ke polisi untukku. Tolong selamatkan aku, baik tidak? Tolong selamatkan aku mohon padamu. Lanzi, wanita pelari Anda ada di sini. Baik-baik, kamu menangkapku. Lepaskanlah. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Kamu, wanita, aku akan melihat kemana kamu akan pergi hari ini. Bisakah kamu melarikan diri? Tangkap dan bunuh kamu. Wanita, aku akan melihat kemana kamu akan pergi. Mari kita pergi ke kota ini. Dibutuhkan 5 jam. Biarkan aku pergi. Kita harus melewati 2 gunung besar lagi. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Biarkan aku pergi. Kembali ke tempatmu. Saya tidak pergi. Pergi. Bangunlah cepat, wanita yang mati 2. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Saudara Liu dan Bibi Wang, menantu baru anakku melarikan diri. Semua orang, bantu aku mengejarnya. Lanzi, jangan terburu-buru. Semua yang baru datang ingin melarikan diri. Kami akan membantumu. Pergilah, kejar dia. Pergi, berhenti. Jangan lari. Sebuah run. Kamu tidak bisa melarikan diri lagi, Anran. Ini tidak ada. Lihatlah ke sana. Sebuah run. Pergi dan lihat di hutan itu. Sebuah run. Saya menasihati Anda. Lebih baik pulang dengan baik-baik. Menikahlah dengan Dafu bersama kami. Kamu tidak bisa lari. Sekarang kamu tidak bisa lari lagi. Cepat ke sini. Cepat, tangkap dia. Cepat, berhenti. Anran, kamu tidak bisa lari. Kamu, berhenti. Anran, kamu tidak bisa lari. Lari, biarkan saya melihat kemana Anda lari. Naik. Cepat pergi ke bawah gunung untuk melihat. Hari ini ada urusan dengan orang. Mati harus melihat mayat. Pergi. Tidak bisa, aku harus lari segera. Berhenti di sana. Cepat berhenti. Berhenti, jangan lari. Berhenti. Mingyu, Anran, ada apa? Mingyu, kamu pergi kemana? Mingyu. Ibuku bilang, bertemu sebelum menikah tidak baik. Biarkan aku keluar dulu untuk jalan-jalan. Kamu kenapa hari ini langsung memakai pakaian keluar? Bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini? Kamu tidak di rumah. Ibumu dan mereka ingin menjodohkan aku dengan kakakmu yang bodoh. Menikah dengan kakakmu yang bodoh. Kamu bilang apa? Berhenti, jangan lari, berhenti. Mingyu, ayo pergi cepat. Jika tidak pergi sekarang, sudah terlambat. Tapi penduduk desa kita
selalu jujur dan sederhana. Di antaranya, pasti ada kesalahpahaman. Ayo pergi. Kakak ipar, jangan khawatir, segera lapor polisi. Kita tidak bisa terus terkurung oleh mereka seperti ini. Tidak ada gunanya lari, tidak bisa kabur. Ini adalah Ming Yu, kamu yang memukulku pingsan. Benar, itu aku. Tidak mungkin. Tidak akan terjadi. Kalian adalah satu kelompok. Ayo kita pergi cepat. Apakah aku harus terjebak seumur hidup? Terjebak di tempat ini? Di mana keluarga Li? Orang datang tapi tidak menyapa. Siang-siang adalah kepala desa, kita diselamatkan. Ada tikus di dalam. Aku akan pergi melihatnya. Ayo kita pergi cepat. Kamu masih berpikir untuk lari? Kalian melakukan ini, tidak takut mendapat balasan? Aku suatu saat nanti akan melakukan apa yang kamu lakukan. Membuka rahasia di depan umum. Tunggu sampai mereka menemukannya. Aku sudah lama ingin membunuhmu. Bahkan jika dewa datang, dia juga tidak akan menemukanmu. Tolong selamatkan aku. Kamu wanita ini, kamu masih berani memanggilku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Coba lari lagi. Aku mendengar bahwa pemilihan penggantian masa jabatan berikutnya. Masih ada kamu. Semakin tua semakin kuat. Suara apa itu? Paman. Pasti itu siang-siang. Dia membuat ibuku marah lagi. Pukul dia. Ming Yu, aku beritahu kamu. Minta ibumu untuk bersikap lebih tenang. Jangan sampai ada korban. Keluargamu tidak bisa menanggung. Baiklah. Dia akan keluar sebentar lagi. Saya menasihatinya. Kamu yang banyak belajar seharusnya lebih mengerti hal yang melanggar hukum dan tata tertib. Jangan sekali-kali melakukannya. Jika aku menemukan sesuatu, saya akan melaporkannya kepada polisi. Paman, aku adalah satu-satunya mahasiswa desa kita. Aku adalah satu-satunya mahasiswa. Hal seperti ini. Baiklah, perhatikan sedikit pengaruhnya. Pegang ini. Baiklah, Paman. Biarkan saya mengantarkan Anda pulang. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekat. Kamu adalah istriku dan ibu, sama seperti adik. Semuanya adalah keluargaku. Jangan mengunci mereka dengan rantai. Mereka tidak ada di rumah. Tidak ada yang mau bermain denganku. Ayo kita main petak umpet. Petak umpet, Mom. Aku suka sekali bermain petak umpet. Kita berdua sembunyi. Biar siang-siang mencari kita. Bagaimana? Apakah kamu tahu di mana barang-barangku? Itu adalah ponsel. Benda itu berbentuk persegi. Kamu tahu kan? Aku tahu. Baik. Aku akan menemanimu. Pergi ke ruangan itu. Main petak umpet, bagus kan? Baik. Wangi, kamu tidak boleh mengintip, ya. Cepat pergi. Dafu, di mana teleponnya disembunyikan? Di sini. Bagus sekali. Cepat berikan handphone kepadaku. Tidak bisa. Ibu bilang, aku memberikannya padamu. Kamu langsung lari. Maka aku tidak akan melahirkan anak laki-laki untukmu. Tidak akan terjadi. Saya tidak akan lari. Masalah melahirkan anak laki-laki akan dibicarakan nanti. Kamu berikan dulu handphone kepadaku. Baik, bagaimana? Aku ingin melahirkan anak laki-laki. Kamu mau apa? Kamu memukulku. Maaf.
Kamu tinggal di sana dengan baik-baik. Aku tidak akan memukulmu lagi, bagaimana? Dafu, cepat datang. Ibu membeli makanan favoritmu. Kamu bisu kecil. Kamu tunggu saja untuk dilahirkan kembali. Kamu bilang kamu bisu. Biarkan saja. Cepatlah. Tangan dan kaki masih kaku. Cepatlah. Kamu tidak berguna untuk apa-apa. Kamu benar-benar tidak mengerti aturan sedikit pun. Kalau bukan karena kamu bisa mengurus orang, aku sudah menjualmu sejak lama. Jangan. Aku beritahu kamu, kamu baik-baik saja. Awasi Anran untukku. Jangan main-main. Jika kamu membiarkannya kabur dariku, lihatlah, aku akan memukulmu sampai mati. Bagaimanapun juga, kamu itu ayah perjudian. Aku berharap kamu mati. Pegang ini. Hampir siang. Cepat pergi ambil makan siang. Cepat. Buatkan untukku. Ambil lagi pakaian-pakaian itu. Cuci untukku. Mengapa masih tidak bergerak? Cepat pergi. Saya mendukung Anda. Aku tidak memintamu. Makan dan minum gratis. Kamu bisu kecil. Kamu ingin memberontak. Ibu, kamu sudah pulang. Mingyu, ibu, pelan-pelan, ibu. Katakan dengan perlahan. Ada apa? Tidak baik. Anran telah kabur. Jangan. Apakah ini lagi ulahmu? Ibu, pasti Anran. Di kamarmu. Kembalikan padaku. Ambilkan. Jangan. Aku memintamu untuk tetap di sini dengan baik. Siapa yang menyuruhmu untuk melaporkan? Ah, Dafu. Dafu. Baiklah, kamu. Ah, kamu berani menyakiti Dafu kami. Lihatlah, aku akan memukulmu sampai mati. Tolong, selamatkan aku. Kakak laki-laki besar. Biarkan aku pergi. Melukai anakku. Aku akan membunuhmu hari ini. Kamu wanita yang tidak bisa. Jangan menakuti kakakku. Kakak, kakak, bangunlah. Bagus kalau tidak ada masalah. Aku sudah peringatkanmu sejak dulu. Jangan berpikir untuk melarikan diri dari sini. Kamu masih berani melaporkan. Aku akan membunuhmu hari ini. Kalau kamu tidak bisa membunuhku, saya pasti akan keluar. Biarkan kamu lari. Kamu gadis kecil, kamu bangunlah. Siang-siang, siang-siang, siang-siang. Baiklah, kamu tidak mau bangun ya? Kalau begitu aku akan mengalahkanmu juga. Jangan pukul siang-siang. Aku mohon padamu. Jangan pukul siang-siang lagi. Sebuah ran. Aku bilang tinggallah di sini dengan baik. Berikan kami seorang putra. Tidak baik bagimu. Kamu terus berpikir untuk melarikan diri. Aku hari ini harus membunuhmu. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi, tidak bisa. Jangan pukul siang-siang. Aku mohon padamu. Berhenti memukul. Ibu, berhenti memukul. Kalau dipukul lagi, tidak akan berharga lagi. Dafu, dia baru saja pingsan. Tidak apa-apa. Hari ini aku memberi peringatan padamu. Kalau kamu masih berpikir untuk melarikan diri, kamu melihatku. Pukul mati kalian berdua. Sudah tidak apa-apa, ibu. Tenangkan dirimu. Pergi. Bawa mereka berdua. Kunci mereka di gudang kayu. Kunci pintunya dengan baik. Jangan. Jangan. Bangun. Biarkan aku pergi. Siang-siang. Siang-siang. Pergi. Siang-siang. Kenapa kamu begitu bodoh? Apakah sakit? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Siang-siang. Jika kamu tidak mati,
cepat keluar dan masak. Kartu yang buruk benar-benar. Siang-siang. Siang-siang. Mingyu, Li Mingyu. Paman. Kepala desa, apa yang kamu lakukan? Ada apa, Paman? Ada apa? Ada urusan penting. Kepala desa datang ke desa kita jam 4 sore. Dia akan melakukan inspeksi di desa kita. Paman, itu adalah hal yang baik. Itu Mingyu. Kamu banyak membaca buku. Kamu sudah berpengalaman. Tolong sambut Paman. Tidak masalah. Bungkus itu padaku. Ibu, jadi aku akan pergi dulu untuk mengganti pakaian. Aku akan pergi dulu untuk mengganti pakaian.